Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu, salam sejahtera untuk kita semua. Dengan saya Bung Ropan. Apa kabar teman-teman? Salam buat teman-teman semua bersama dengan keluarga. Ya, tetap semangat. Dengan saya Bung Ropan dan masih hangat pemberitaan, bahkan menjadi viral ya teman-teman. Ketika pada Sabtu kemarin itu ada pemukulan wasit oleh seorang pemain dari tim Sulawesi Tengah, itu Muhammad Rizky. Dan wasit itu bernama Eko Agus Sugiharto. Ya, pertandingan perempat final antara Aceh dan Sulawesi Tengah itu ribut, ya bahkan ada ricu di sana dan banyaklah cerita-cerita yang akhirnya membuat pertandingan tersebut agak terhenti ketika pemukulan terjadi di menit 90+6 karena sebelumnya kan wasit Eko Agus Sugiharto ini memberikan kartu merah. Ya, ada 2 kartu merah untuk pemain Sulawesi Tengah dan penalti yang kontroversial, ada 2 kali penalti tapi ujungnya di menit 90+6 ketika dia menunjuk titik putih, kekesalan pemain-pemain Sulawesi Tengah itu memuncak dan akhirnya terjadilah pemukulan, wasit KO, terkapar dihajar oleh Muhammad Rizky. Sempat ambulans masuk dan ingin diangkat namun dia bangkit, tapi wasit ada pergantian lagi di sana sehingga Sulteng, tim Pon Sulteng ini hanya bermain tadinya dengan 9 orang plus dengan Muhammad Rizky keluar karena pemukulan itu, jadi cuma 8 pemain. Akhirnya mereka mundur dan ini pertandingan seakan mencoreng ya nama baik Indonesia yang sedang bagus-bagusnya ya di mata dunia dengan peningkatan performa tim nasional kita, dan itu yang bikin Ketua Umum PSSI Pak Erick Thohir Gerah ya marah, mengecam ya aksi peristiwa yang terjadi di PON Aceh Sumut ini karena yang melibatkan oknum wasit yang ada di sana. Jadi sinyalir memang ada wasit lain, tapi kemudian ada pertukaran wasit. Ini disinyalir, rumornya beredar, sehingga seperti pertandingan ini sudah disetting, ya, untuk katanya memenangkan tuan rumah. Ya, tapi apapun itu, memang ini harus diusut tuntas, karena Pak Erick sudah mengatakan ini harus mau tidak mau diinvestigasi yang mendalam, dicari semuanya, ya, hukuman seberat-beratnya. Siapapun itu yang melibatkan, apalagi kalau wasit ini ada permainan unsur match fixing di sana atau ada pengaturan-pengaturan lain yang terjadi. Kalau ini didapat, ini harus hukum seberat-beratnya, kalau perlu seumur hidup. Nah, pemukulan juga pemain terhadap wasit tidak dibenarkan. Ya, ini juga harus ditindak dengan tegas dan ada hukuman untuk efek jerah ya bagi pemain-pemain. Jadi itu yang membuat Pak Erick bilang ini sangat memalukan. Wah, dia pasti malu, dia berangkat ke sana ke Aceh, dia lihat kemarin itu ya, dan dia pasti tidak senang, tidak suka dengan peristiwa ini ya, wajar sebagai ketua umum yang melihat bahwa ini tidak benar. Ya, kalau bisa dikatakan di sini, dia bahkan dibilang ya dalam pernyataan Pak Erick ini adalah tindakan kriminal yang punya konsekuensi hukum. Nah, itu dia. Skandal ini wasit jadi hal lain yang punya konsekuensi hukum jika memang ternyata terindikasi diatur oleh oknum, jika ada oknum-oknum tertentu yang bermain untuk pengaturan-pengaturan ini yang saya bilang tadi itu disetting. Nah, ini berbahaya. Ini harus ditindak dengan tegas karena PSSI menilai peristiwa ini mencoreng ya kehormatan sepak bola kita ini, yang mulai menunjukkan ya baguslah ya titik cerah yang dibilang demi untuk ini Erick Thohir menjamin hukuman yang diberikan menjadi salah satu hukuman paling berat. Tidak ada toleransi, kata beliau ya di sini, bagi pihak yang telah dengan sengaja melanggar komitmen fair play. Ya, sanksi bukan sekedar dihukum, melainkan statement dari sepak bola Indonesia yang tidak mentolerir sedikit pun praktik di luar fair play. Jadi ini jelas ya teman-teman, sedang diusut tuntas dan PSSI Pak Erick mau ini segera ya didapatkan semuanya fakta-fakta yang ada di lapangan, mau wasit siapapun itu yang terlibat perangkat pertandingan ini harus yang dilihat ya. Dan kalau melihat, menurut saya ya, kalau melihat apa yang terjadi dari PON ke PON dari waktu ke waktu ini, sepertinya harus ditinjau lagi, dievaluasi PON ya. Apakah PON ini dihapus aja, ditiadakan sehingga tidak membebani negara untuk pengeluaran anggaran yang begitu besar, karena ini kan hanya ajang gengsi. Ya, sebaiknya uang yang begitu besar itu dialihkan untuk pembinaan usia muda ya di berbagai provinsi mungkin, sehingga nanti ke satu waktu yang sudah bagus, sudah tertata dengan rapi, baru dibikin lagi seperti ini. Saat ini dialirkan aja ke sekolah-sekolah
ya, ada pembibitan-pembibitan sama seperti di Jepang sana dan negara-negara lainnya. Yang paling penting adalah pembinaan berjalan dengan baik. Itu yang paling penting daripada ajang seperti ini hanya dibuat ya untuk cari gengsi aja, ada jual beli pemain untuk memperkuat satu daerah ke daerah lain, yang penting dengan bonus yang tinggi dan apapun itu. Sehingga ya begitu selesai PON ya selesai. Tidak ada. Jadi memang harus dipikirkan matang untuk apalagi untuk cabang sepak bola ya di sini. Kalau ribut-ribut terus begini ya, saya kira PSSI Pak Erik harus melihat lagi apakah sepak bola perlu ada di PON ya untuk diteruskan atau hanya sepak bola wanita saja yang bermain. Kalau sepak bola ini yang terus ricu ribut dari waktu ke waktu ya, saya pikir mendingan ada cari cara lainnya yang terbaik. Itu yang saya bilang tadi, uang yang banyak itu digelontorkan aja untuk pembinaan di daerah-daerah. Itu yang paling benar. Di sekolah-sekolah SD pertandingan antara sekolah itu lebih enak ya, antara SD mungkin SMP sana, sehingga melihat bibit-bibit muda baru kemudian dirancang lagi bikin sesuatu yang baik untuk ke depan. Kalau enggak hanya menghambur-hamburkan uang aja habis percuma, dan lihat ricu, tragedi, ribut, pukulkan ini sangat memalukan, dan itu yang membuat Pak Erik kesal. Pak Erik bilang ini nggak benar yang terjadi ini ya. Begitu kalau ini dipertahankan terus ya bukan tidak mungkin untuk next lagi di PON berikut ribut lagi, ricu lagi, karena ini soal gengsi daerah. Untuk bagaimana, apalagi sebagai tuan rumah tidak mau kalah. Cabang sepak bola, cabang yang paling top tentunya kan. Boleh dapat medali lain, tapi harus sepak bola harus bisa medali emas. Ini menjadi harga mati setiap tuan rumah yang menyelenggarakan. Ya. Karena ini kan banyak penonton yang ada di stadion. Nah, ini yang terjadi di Aceh dan Sumut ya kemarin. Sehingga mendapat perhatian besar. Ini kok sampai ke FIFA, yang pasti sampai semua ini sudah viral. Dibuat semua, ya dilihat kan tidak elok, tidak baik. Itu yang membuat Pak Erik sendiri malu melihat kejadian seperti ini. Kalau Gianni Infantino temannya beliau untuk Pak Erik ini menyaksikan, pasti ya ini akan sesuatu yang tidak baik tentunya untuk nama Indonesia. Ya semoga ada evaluasi dan ada efek jerah bagi mereka yang melakukan hal yang tidak baik di lapangan, wasit, perangkat pertandingan itu termasuk si pemain. Ya, ini yang sekali lagi tidak dibenarkan. Apapun wasit, ini kan memang ulah karena wasit sehingga pemain jengkel, ada pemukulan di sana. Kalau tidak ada wasit bermain, tentunya mereka tidak akan. Kalau sudah dibikin 2 kartu kuning, ada penalti sampai 2 kali, tentu marah. Tapi tidak boleh memukul, itu tidak dibenarkan. Ini yang pemukulan yang keras dari pemain. Jadi makanya harus ditindak dengan tegas, sekeras-kerasnya. Apa yang dikatakan oleh Pak Erik ya, saya pikir saya setuju untuk semua ini. Oke, dengan saya Bung Ropan berbicara tentang apa yang terjadi di PON ya untuk cabang sepak bola, dan biarlah PSSI yang akan menuntaskan itu, mencari fakta-fakta untuk bisa penyelesaian yang hukum seberat-beratnya bagi mereka yang terlibat ya, wasit dan pemain. Oke, ciao.